Sebelum saya mulai, saya harapkan kepada seluruh hadirin hadirat untuk tidak ada yang ribut, karena saya tidak akan lama. Malam hari ini saya ada 6 tempat. Ini tempat yang pertama, masih ada 5 tempat lagi. Bagi-bagi waktu, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat, Allah berikan kepada kita rahmat, Allah berikan kepada kita keutamaan karunia, yang dimana rahmat tersebut yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kalian, sehingga hati kalian menggerakkan langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majelis taklim yang penuh dengan keberkahan ini. Saudara-saudara, setiap langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majelis ini, di situ Allah ampuni dosa-dosa kalian yang telah berlalu. Dari tempat ini kalian pulang ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya pengampunan, turunnya hidayah. Karena duduknya kita di ini majelis mendapatkan keberkahan dari majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan majelis taklim Al-Firman, pimpinan Ustadz Lukman, beserta segenap panitia peringatan milad yang ke-16, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama yang lain, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi selain tanah yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih utama daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di seluruh muka bumi ini, tanah yang paling mulia, tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung adalah tempat yang digunakan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Majelis seperti pada malam hari ini peninggalan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisannya Nabi. Emas, permata, uang, berlian. Warisannya Nabi itu ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, zuhud, ibadah, qanaah, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, para ulama, para ustadz, para kiai, para dai. Beliau-beliau pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, sehingga pada malam hari ini kalian duduk di ini majelis, kalian mendapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kalian mungkin mendapatkan warisan dari orang tua kalian. Kalian mendapatkan warisan tanah, mendapatkan warisan rumah,
mendapatkan warisan uang, warisan pangkat, warisan jabatan. Sebab sekarang ini warisan itu bahkan pangkat, kedudukan itu diwariskan. Dari si A diwariskan ke B, dari B diwariskan ke C. Contoh, partainya PDI, yang jadi presiden PDI, nanti gubernur PDI, nanti wali kota PDI, gitu. Sumpama seperti itu. Sebab warisan, apa kalau bahasanya itu apa bahasanya itu ya? Kalau yang terus menerus bapaknya, nanti anaknya, apa? Dinasti ya, gitu. Akan tetapi kalian pada malam hari ini mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, demi Allah, satu huruf daripada ilmu Nabi Muhammad itu lebih utama, itu lebih baik, itu lebih sempurna daripada warisan dunia dan seisinya. Jadi jangan pernah kalian menganggap remeh majelis-majelis seperti ini. Kalian duduk di sini mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih sempurna, warisan yang lebih mahal, warisan yang lebih berharga, warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Warisan yang lebih sempurna, yang lebih mulia, yang lebih agung, yang paling berharga, yang paling bernilai adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan-warisan dunia, warisan-warisan harta, warisan rumah, warisan tanah, warisan pangkat, warisan jabatan, itu bisa menyebabkan engkau susah dunia akhirat, bisa menyebabkan engkau celaka dunia akhirat. Tetapi warisan Nabi Muhammad itu bisa membuat engkau selamat dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Oleh karenanya selalu duduk di majelis-majelis taklim, hidupkan majelis-majelis ilmu. Sebab ini warisan Nabi Muhammad, ini peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, qala Ibnu Mas'ud, qala Rasul Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'idki alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sesaat, engkau duduk sejam, engkau duduk sebentar di majelis taklim, di majelis ilmu, enggak megang pena, enggak megang pulpen, cuma duduk saja. Kalian malam hari ini duduk di majelis ilmu, enggak megang pena, enggak megang pulpen, enggak megang pensil, enggak megang alat tulis, wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walaupun cuma satu huruf. Cuma duduk saja, enggak bawa buku, enggak nulis. Padahal kata Rasulullah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Tapi kalian enggak, cuma duduk di majelis ilmu, enggak megang pena, enggak bawa pulpen, enggak nulis. Khairul laka, itu lebih baik bagimu, itu lebih utama bagimu, itu lebih bagus bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, memerdekakan 1 orang budak kelak di akhirat, pahalanya, keutamaannya, maka seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari neraka Allah. Siapa yang memerdekakan 1 orang budak, seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari neraka Allah. Maka bagaimana memerdekakan 1000 orang budak, sedangkan kalian duduk pada malam hari ini menuntut ilmu? Itu lebih utama, lebih mulia daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Sampai-sampai saudara-saudara diceritakan dalam sebuah athar bahwasanya ada 1 orang, dia duduk di majelis ilmu, 1 orang duduk di majelis taklim. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, itu orang yang duduk di majelis ilmu, andaikan dia melihat surgaku, apa yang akan dia lakukan? Kata malaikat, ya Allah, andaikan dia melihat surgamu, maka pasti akan dia habiskan seluruh umur hidupnya untuk beribadah kepadamu. Terus bagaimana kalau dia melihat nerakaku? Andaikan dia melihat nerakamu, maka pasti dia akan habiskan seluruh hidupnya untuk menangis karena takut kepadamu. Ingatlah, ketahuilah wahai malaikat, hamba tersebut telah aku ampuni seluruh dosa-dosanya.
Pertanyaannya, kenapa Allah ampuni dosa orang yang duduk di majelis ilmu itu? Padahal orang yang duduk di majelis ilmu itu dia nggak niat taklim, dia nggak niat mengaji, dia nggak lihat nyantri, dia nggak niat dengerin ilmu, dia cuma duduk di situ karena apa? Karena orang yang punya hajat sama dia sedang duduk di majelis ilmu. Jadi dia datang duduk di majelis ilmu bukan untuk ngaji, tetapi untuk apa? Untuk nunggu orang yang punya utang sama dia. Ada orang punya utang, si A punya utang sama si B. Si A duduk di majelis taklim. Nah, si B datang ke majelis taklim bukan buat ngaji, tapi si B datang duduk di majelis taklim pengen nagih utang sama si A. Akan tetapi si B tadi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya, "Kenapa bisa seperti itu ya Allah?" Apa kata Allah? Karena seseorang akan bersama teman duduknya. Kalau yang lain aku ampuni dosanya, dia walaupun tujuannya bukan menuntut ilmu, walaupun tujuannya nagih utang, karena dia duduk bersama orang-orang yang di majelis ilmu, maka dia pun ikut diampuni dosanya. Itu duduk di majelis taklim niat nganagih utang, dosanya diampuni oleh Allah. Bagaimana kalau kalian duduk di majelis ilmu dengan pasang niat yang baik, pasang niat yang betul untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada engkau semua, saya nasihatkan kepada kalian semua, jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari majelis zikir. Selalu langkahkan kakimu ke majelis-majelis ilmu, langkahkan kakimu ke majelis-majelis taklim. Saudara-saudara, kedekatan engkau kelak dengan akhirat, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi kelak di akhirat, itu menurut jarak jauh dekatnya engkau di dunia dari majelis-majelis peninggalan Nabi Muhammad. Kalau di dunia kalian jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis zikir, jauh dari ulama, jauh dari orang soleh, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dari Nabi Muhammad. Maka celakalah kalian, celaka, merugi mata-mata yang celaka di akhirat. Bukanlah mata yang bisa memandang sorga, bukanlah mata yang tidak bisa memandang sorga. Mata-mata yang celaka di akhirat bukanlah mata-mata yang tidak bisa melihat telaga Al-Kausar atau telaga Al-Haud, tetapi mata-mata yang celaka di akhirat adalah mata-mata yang diharamkan oleh untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya semua yang hadir di sini, kelak di akhirat kedua matanya pengen mandang wajah Nabi Muhammad apa tidak? Pengen apa tidak? Pengen apa tidak? Kalau kedua mata kalian pengen memandang wajah indah Nabi Muhammad di dunia, maka pakai kedua mata kalian untuk memandang wajah para pewaris Nabi Muhammad, wajah para ulama, wajah orang-orang soleh. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, man nadhara aliman nadratan fa fariha biha fa khalaqallahu min tilkal nadra malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah ulama, memandang wajah orang soleh, memandang dengan pandangan gembira, memandang dengan pandangan kebahagiaan, maka dari satu kali pandangan tersebut akan Allah ciptakan malaikat yang memohonkan ampun atas dosa-dosanya sampai hari kiamat. Itu mandang wajah orang soleh, itu memandang wajah orang alim. Coba ente pandang wajahnya si Asep, dapat laknat itu orang. Jadi di dunia jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Cintai beliau-beliau, ikuti jalan hidup beliau-beliau, jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu, pedomanmu. Kita orang zaman sekarang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan pangkat, sibuk dengan urusan jabatan. Pagi, siang, sore, malam maksiat, pagi, siang, sore, malam berbuat dosa. Saudara-saudara, takutlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian ke jalan Allah, jangan sibuk dengan urusan dunia. Saudara-saudara,
Tuba, tuba liman kana targud dunya qabla an tarakta. Ayo semua ikuti saya. Saya kasih kalian ilmu, ini harus kalian apal. Ya, anggap aja saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Semua ikutin sama-sama yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba, tuba liman tarkud dunya qabla antarokta. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Itu satu. Tuba liman kana targud dunya qabla an tarakta. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Saya coba sekali lagi ya. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Sama-sama bismillah. Sungguh bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ngaji jangan lemes, jangan kayak kerupuk disiram air. Yang semangat, saya ulang sekali lagi. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Ayo sama-sama bismillah. Satu. Apa maksudnya? Saya jelaskan. Tuba, sungguh beruntung, sungguh berbahagia. Siapa orang yang memiliki keberuntungan? Siapa orang yang memiliki kebahagiaan? Liman targud dunya qabla an tarakta. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia. Apa maksudnya dunia? Ad-dunya syai'un ladzi la yasulu bil akhirah. Dunia itu adalah sesuatu hal apapun, perkara apapun, bentuk apapun, wujud apapun yang tidak ada hubungan dan tidak ada kaitan dengan akhirat, itu namanya dunia. Mencari dunia untuk dunia, itu dunia. Mencari dunia demi kepentingan dunia, itu namanya dunia. Mencari dunia untuk tujuan dunia, itu namanya dunia. Tetapi mencari dunia untuk akhirat, itu akhirat. Mencari dunia untuk tujuan akhirat, itu akhirat. Mencari dunia untuk kepentingan akhirat, itu akhirat. Nah, maksudnya dunia di sini syai'ul la yusilu bil akhirah. Sesuatu yang tidak ada hubungan dan kaitan dengan akhirat. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat, pekerjaan-pekerjaan yang membuat engkau lalai, yang membuat engkau lupa, apalagi yang sampai memutuskan hubunganmu dengan Allah. Kalian pagi, siang, sore, malam sibuk dengan urusan kerjaan kalian, sibuk dengan dagang kalian, sibuk dengan toko kalian, sibuk dengan pekerjaan kalian, sibuk dengan kantor kalian, sampai kalian lupa kepada Allah. Di masjid-masjid, di musola-musola terdengar panggilan sholat, terdengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hei kalian yang dagang, berhenti dulu dagangnya. Hei kalian yang bekerja, berhenti dulu pekerjanya. Ayo sekarang saatnya kalian sholat, beribadah kepadaku, kembali kepadaku, sembahlah aku. Akan tetapi panggilan Allah di mana-mana kalian dengar, kalian abaikan panggilan Allah dan kalian lebih memilih panggilan selain Allah. Kalian abaikan panggilan Allah, kalian tidak pedulikan panggilan Allah. Kalian lebih mementingkan panggilan perut, panggilan pekerjaan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dunia semakin engkau kejar, itu dunia semakin lari. Ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu tahu bayangan? Ibu-ibu bisa nggak ngejar bayangan ibu sendiri? Bayangannya dikejar gitu, bayangan di depan dikejar, bisa. Tapi coba bayangannya ditinggal, nggak usah dikejar, jalan aja, ngikut nggak tuh bayangan? Nah, dunia seperti itu. Semakin engkau kejar itu dunia semakin lari.
Dunia semakin kau kejar, semakin lari, nggak bakal engkau dapat. Allah udah bilang kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang melayaniku. Dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, uang, rupiah, perempuan. Dunia, kata Allah, layanilah orang-orang yang melayaniku. Berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepadaku. Sebaliknya, orang-orang yang melayanimu, orang-orang yang berbakti kepadamu sehingga lupa kepadaku, bikin hidup mereka susah. Jadi coba ibu-ibu lihat orang-orang yang melayani dunia itu, hidupnya susah, hidupnya susah, hidupnya nggak enak. Ibu-ibu jangan tertipu, bapak-bapak jangan tertipu dengan kejayaan yang dimiliki oleh orang lain. Ngelihat orang rumahnya besar, rumahnya kaya, mobilnya mewah, suaminya ganteng, istrinya cantik, anak-anaknya sekolah di luar negeri. Kalian tertipu dengan urusan-urusan seperti itu. Saya kasih nasihat kepada kalian, jangan kalian tertipu dengan kejayaan orang, dengan kemakmuran orang lain sebelum kalian tahu bagaimana kedudukannya itu orang kelak di akhirat. Emang ibu-ibu bisa tahu itu orang-orang yang urusan dunia, nanti keadaan mereka di akhirat kita bisa tahu seperti apa? Kan enggak kan? Nah, maka jangan tertipu dengan urusan-urusan seperti itu. Ibu-ibu, kejarlah Allah. Engkau mengejar Allah, engkau kejar Allah sambil ngerangkak. Dunia mengejar engkau sambil berlari. Ad-dunya bintuha wal akhirah ummuha. Dunia ibarat anak perempuan, akhirat itu ibarat ibunya. Kalau engkau mau menikah, engkau harus pilih salah satunya. Engkau mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Bisa nggak kita nikahin ibu sama anak sekaligus? Nggak bisa. Jadi pilih. Kalau engkau menikahi anaknya, otomatis meninggalkan. Kalau anaknya kita nikahin, otomatis kita ninggalin siapa? Ibunya. Kalau kita menikahi ibunya, otomatis kita meninggalkan anaknya. Nah, pilih. Kalian mau nikah sama anak perempuannya atau mau nikah sama ibunya? Maksudnya apa? Dunia ini ibarat anak perempuan, akhirat itu ibarat ibunya. Jadi ibaratnya janda punya anak perempuan. Kalau mau nikah ya harus pilih salah satu. Makanya kata Imam Syafi'i, bohong, pendusta. Kalau ada orang yang dalam hatinya dia berkata, saya cinta dunia, saya juga cinta akhirat, bohong itu orang itu, pendusta itu. Maksudnya apa? Kalau kalian menikahi anak perempuannya, maksudnya menikahi dunia. Maksudnya kalau kalian telah merasakan kenikmatan dunia, kemakmuran dunia, kejayaan dunia, yang dimana itu semua membuat engkau lupa dan lalai kepada Allah, maka engkau tidak akan bisa merasakan ibunya, tidak bisa merasakan kenikmatan, kemakmuran, kejayaan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Nah, kalau kalian pengen sama ibunya, pengen sama akhirat, berarti tinggalkan anaknya. Maksudnya apa? Tinggalkan kesenangan dunia, kemakmuran dunia, kejayaan dunia, yang dimana kesenangan, kejayaan dan kemakmuran itu membuat engkau lupa dan lalai, apalagi bisa memutuskan hubunganmu dengan Allah. Sebab orang-orang sekarang, saya perhatiin orang-orang sekarang, mereka lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Banyak nggak ya begitu? Mereka tinggalkan Allahnya, mereka tinggalkan Tuhannya, dan lebih memilih harta. Lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Lebih memilih kehilangan Allah karena pangkatnya, karena jabatannya, karena pekerjaannya, daripada kehilangan pangkat, jabatan dan pekerjaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu orang perempuan datang ke saya. Dia kerja di kedubes Amerika. Gajinya 60 juta. Dia pakai hijab. Dia bilang, "Habib, saya ini kerja di kedubes. Saya ditawari gaji 60 juta. Tapi saya harus lepas jilbab. Apa yang harus saya lakukan, Bu?" Saya kasih kamu dua pilihan. Kamu mau kehilangan Allah, kehilangan jilbab, kehilangan akhirat karena gaji 60 juta, atau kehilangan gaji 60 juta karena mempertahankan jilbab dan mempertahankan Allah Subhanahu wa taala. Pilih.
Akhirnya apa? Saya lebih rela kehilangan uang dan kehilangan pekerjaan daripada saya harus hilang saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kayak gini kan sekarang jarang. Perempuan-perempuan sekarang saya lihat kalau lagi kerja buka jilbab, nanti selesai kerja baru pakai jilbab. Jilbabnya buka tutup, buka tutup, buka tutup kayak warung. Oleh karena tinggalkan dunia sebelum apa? Sebelum dunia meninggalkan kita. Maksudnya tinggalkan perbuatan yang sia-sia, tinggalkan perbuatan yang bermanfaat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada murka Allah. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Apa maksudnya? Sebelum mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua pasti mati. Yang tua mati, yang kaya mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha. Segala sesuatu yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semua yang berada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Segala sesuatu zat, wujud, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, syarat syarat mati tidak harus muda. Syarat mati tidak harus tua. Saya tanya, ada nggak di sekeliling saudara-saudara dia masih muda belum tua tapi mati? Ada nggak? Syarat mati tidak harus lapar. Ada nggak yang kenyang terus tahu-tahu mati? Syarat mati tidak harus miskin. Ada nggak yang kaya terus tahu-tahu mati? Syarat mati tidak harus sehat. Tidak harus sakit. Ada nggak yang sehat tahu-tahu mati? Nah, syarat mati tidak harus miskin, tidak harus lapar, tidak harus sakit. Sedangkan kematian itu al-mautu hak. Kematian itu pasti. Kematian itu pasti adanya. Saudara-saudara, maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan bapak-bapak, ibu-ibu tahu besok pasti mati, besok pasti mati, apakah malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu bakal keluar dari rumah? Woi, andaikan besok tahu mati, apakah malam ini bakal keluar rumah? Apakah bakal si suami menyentuh istri, istri menyentuh suami? Terus kalau tahu besok mati malam ini ngapain? Ibadah, tobat, sholat, baca Quran. Nah terus apa yang bisa menjamin engkau kalau engkau masih bisa hidup sampai besok? Ada yang bisa menjamin? Makanya beribadahlah kalian, taatlah kalian, patuhlah kalian, seakan-akan kalian akan mati besok. Ya, ingat. Kemudian yang kedua, wabana gabrahu gabla an yadkhula. Ikuti semuanya. Wabana gabrahu gabla an yadkhula. Sungguh beruntung, kurang keras, sungguh beruntung orang-orang yang membangun kuburnya sebelum memasukinya. Coba yang pertama tadi, ayo. Sungguh beruntung, ayo coba yang pertama. Yang kedua, ini bagaimana mau taklim zamana ini kalau kayak begini. Ayo ulang lagi. Anak ulang ya, pertama yang kedua ya, nanti sama-sama yang keras. Sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Sungguh beruntung orang-orang yang membangun kuburnya sebelum ia memasukinya. Sama-sama bismillah. Nah, maksudnya membangun kubur bukan berarti bapak-bapak, ibu-ibu nggali kubur, bukan. Tetapi menyiapkan bekal-bekal untuk kita bawa ke dalam kubur.
Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Rumah pertama akhirat itu kubur. Kalau di dunia bapak-bapak, ibu-ibu menanam sesuatu yang baik, di akhirat pun pasti akan memanen sesuatu yang baik. Nah ibu-ibu, dalam kubur itu kita sendiri, sunyi, sepi, nggak ada istri menemani suami dalam kubur, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, nggak ada orang tua menemani anak dalam kubur, nggak ada anak menemani orang tua dalam kubur, nggak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur. Dalam kubur kita sunyi, sepi, sendiri, tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ada kekasih, tidak ada saudara. Terus siapa temannya kita? Amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Makanya mumpung masih hidup, siapkan bekal-bekal yang banyak untuk kita bawa ke dalam kubur sebagai temannya kita. Terakhir yang ketiga, apalin. Sengaja saya kasih ini biar nanti pulang dari sini bawa oleh-oleh, pulang dari sini bawa ilmu, nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, paham? Yang ketiga, wa arda rabbahu qabla an yalgoh. Sama-sama, sungguh beruntung orang-orang yang ridho kepada Tuhannya sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Sekali lagi, sungguh beruntung orang-orang yang ridho dengan Tuhannya sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Nah, sekarang yang tiga tadi digabung jadi satu ya. Dari awal, ayo semua yang keras, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik semua, biar lumayan dapat ilmu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Yang ketiga coba, yang ketiga ulangin sama-sama yang ketiga. Nah, itu nanti sampai di rumah hafalin benar-benar terus diamalkan ya.